Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum lama masih terngiang dalam ingatan kita beberapa cobaan dialami oleh saudara-saudara kita yang tentunya semuanya karena tangan-tangan kita sendiri. Di dalam surat Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kata Allah Azza wa Jalla, telah tampak kerusakan di daratan dan juga di lautan, yang kerusakan itu dari tangan-tangan manusia itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian yang dijalani setiap kaum, setiap kelompok berbeda-beda. Semua tergantung daripada masyiah Allah, daripada qadar Allah Azza wa Jalla. Ada yang satu kaum ditimpa dengan kemiskinan, ada yang satu kaum ditimpa oleh wabah, penyakit yang berkepanjangan. Ada yang satu kaum ditimpa oleh kesyirikan, semuanya masih percaya animisme, semuanya masih percaya ada ruh-ruh yang bisa membantu dia. Ada satu kaum yang ditimpa oleh bencana, entah datangnya dari laut atau dari daratan, maksudnya gempa bumi. Semua ini bukan karena lempengan bumi bergeser. Semua ini bukan karena tuanya dunia ini. Semua ini bukan karena fenomena alam, tetapi Allah Azza wa Jalla telah mentakdirkan, dan Allah Azza wa Jalla berbuat dengan kun fayakun. Semua ini karena manusia lebih mengedepankan kenikmatan sementara, sebagaimana ada kenikmatan yang abadi dan ada kenikmatan yang sementara. Maksud saya di sini kenikmatan yang sementara adalah maksiat. Sebagaimana maksiat ini dikatakan nikmat, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Muslim, "Khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bisyahwat." Sesungguhnya surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak enak, yang tidak mengenakan, tetapi neraka dikelilingi oleh hal-hal yang mengenakan. Karena itu Rasulullah menyebutnya di sini syahwat,
hal yang sesuai dengan nafsunya, hal yang sesuai dengan keinginannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mengambil contoh zina. Berzina nikmat, tetapi berzina adalah contoh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Dan berzina seperti hayawan, seperti hewan-hewan layaknya. Karena itu syariat Islam datang membuat kemaslahatan, membuat kebaikan, yakni dengan cara menikah. Dan Allah sangat marah sekali sampai yang belum muhsan, maksudnya yang belum menikah, didera 100 kali. Dan yang sudah menikah dirajam hingga mati. Karena betapa besarnya dosa zina. Tetapi zina sangat pas dengan syahwat kita. Zina dari satu, kedua, ketiga, keempat, ingin merasakan yang lainnya. Dari nikmat yang satu ke nikmat yang lainnya. Inilah yang namanya nikmat sementara. Saya beri contoh lagi tentang nikmatnya ghibah. Bahkan pura-pura heran dengan kawannya sendiri. Masa iya dia melakukan seperti itu? Masa iya dia melakukan seperti itu? Padahal dia memancing lawan bicaranya untuk mengungkapkan lebih banyak lagi aib saudaranya yang sedang dibicarakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kehormatan umat muslim dan mengancamnya akan memakan bangkai manusia apabila nanti dia tetap bergibah. Gibah sangat nikmat. Mengetahui aib orang lain sangat nikmat. Kita senang jika orang lain itu aibnya terbongkar, tetapi kita tidak akan pernah senang jika aib kita terbongkar. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga nama baik. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala membuat haramnya syariat ghibah. Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi darah kaum muslimin, sehingga barang siapa membunuh, balas bunuh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmatnya syahwat dapat menutup mata anak-anak muda dan juga menutup mata orang-orang tua. Berapa banyak kita melihat apa yang sesuai dengan syahwatnya dia lakukan terus hingga ajal datang. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalau belum disumpal mulutnya dengan tanah, dia terus menghabiskan waktunya untuk hobi. Terus menerus menghabiskan waktunya untuk hobi sehingga meninggalkan ibadah. Tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau berbicara agama, seakan-akan dia pintar berfatwa. Anehnya tidak pernah belajar agama, tapi bisa mendefinisikan hal-hal pelik tentang agama. Kemudian kalau ada orang yang beragama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dia akan menudingnya dengan fanatisme. Dia akan menudingnya dengan tukang bom. Dia akan menudingnya dengan teroris. Dia akan menudingnya dengan melanggar hak asasi manusia. Kalau kita bicara tentang LGBT, seakan-akan berbahaya pada zaman ini. Padahal zaman dulu Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan hukuman yang berat, yang mana atas bumi menjadi bawah bumi, dan bawah bumi menjadi atas bumi, dan ditimpakan hujan batu. Karena itu ada syariat bagi kaum LGBT, dijatuhkan dari tempat yang tinggi dan dilempari batu hingga meninggal. Segitu beratnya seperti ini, kita masih mengatakan hak asasi manusia. Tinggi mana wahyu dengan peraturan manusia? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kalau ada orang bersyariat bolak-balik masjid, dikatakan terlalu fanatik. Kalau ada anak-anak sejak kecil, umur 3 tahun, diajarin ngaji, terlalu ekstrim. Anak diajarin pakai peci, baju koko atau baju gamis, atau anak wanita dipakaikan kerudung yang panjang, dibilangnya tualah terlebih dahulu. Dibilangnya seperti teroris. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha min juyubihina. Allah yang suruh tutup dada-dada kalian, juyub kalian sampai ke bawah. Allah yang suruh. Sekarang ada pakar tafsir mengatakan bahwa baju kehormatan Islam adalah sesuai dengan budaya yang ada sekarang. Meskipun membuka jilbab, itu tetap pakaian kehormatan. Apakah hal ini bukan khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bisyahwat? Bukankah ini hanya memuaskan syahwatnya saja, keinginannya saja? Ketahuilah bagi saya pribadi dan antum sekalian bahwa surga dikelilingi hal-hal yang tidak mengenakan, dan neraka dikelilingi oleh hal-hal yang mengenakan yang sesuai dengan syahwat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka carilah kenikmatan yang abadi di dalam hidup ini. Tahan untuk sementara waktu, berharap kepada Allah dengan sabar. Bahwa kesabaran adalah bighairi hisab, pahala yang tidak akan pernah habis. Harapkan ganjaran kepada Allah. Terkadang manusia disuruh diam ibadah atau bergerak maksiat, jika dipikir dengan logik, dengan akal, pasti kita akan lebih memilih diam ketimbang bergerak, lebih capek dan keluar uang. Tetapi maksiat bisyahwat, maksiat itu nikmat, maka kita tidak memilih diam, dan kita memilih untuk bergerak, dan kita memilih untuk keluar uang. Apalagi iming-iming dunia ini disanjung-sanjung oleh orang-orang dunia. Yang lebih berbahaya lagi istibta. Belum waktunya sukses, agar sukses dia bermain riba atau korupsi. Karena ingin cepat-cepat sukses, dan orientasinya, menghadapnya dia terhadap pekerjaan memang mal, memang kekayaan, harta. Berbeda dengan orang-orang yang memilih jalan menginginkan kenikmatan yang hakiki, menginginkan kenikmatan yang abadi, di mana orang-orang soleh hatinya selalu tenang. Sedangkan orang-orang yang bermaksiat, kenikmatannya hanya sampai zahirnya saja, tidak sampai masuk ke dalam hati. Karena itu orang-orang yang bermaksiat, sebaik-baik mereka tidak akan pernah lebih baik daripada orang-orang yang soleh. Meskipun mereka mengatakan orang-orang yang soleh sok benar, sok baik, kayak orang benar dan lain sebagainya dengan tudingan-tudingan mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Ar-Ra'd ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang selalu mengingat Allah, mereka hatinya bergetar pada saat mendengar ayat-ayat Allah, dan mereka hatinya bergetar pada saat mendengar adzan. Bukan seperti orang-orang yang orientasinya dunia. Mereka menganggap adzan hanyalah remeh.
dan tidak pernah mendengar getaran di dalam hatinya untuk menghargai dan menghormati azan. Artinya menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai refleksinya sebagai orang beriman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati orang-orang beriman terasa tenang. Entah dia orang kaya atau orang yang sederhana, bahkan orang yang miskin sekalipun. Tetapi hati, qulub orang-orang yang kaya, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya gersang, hatinya kering. Kalau antum mau riset, mau mengadakan penelitian, untuk apa Kurt Cobain wafat setelah uangnya miliaran? Untuk apa para artis dan untuk apa para pengusaha mereka bermain jauh untuk mencari kesenangan? Bukankah orang-orang soleh kesenangannya sangat murah? Berdua-duaan dengan Al-Quranul Karim, bertamasya, berwisata setiap hari, setiap mendengar azan. Maka ini beban yang sangat berat pada seorang ayah yang mempunyai anak laki-laki. Karena anak laki-laki jelas akan mencontoh ayahnya. Ayahnya akan menjadi model. Jika ayahnya berbuat maksiat, maka dia akan mencatat, mempotret. Dan suatu hari dia akan melegalkan ayah dahulu berbuat seperti itu. Karena itu di Sulawesi, di Palu, terjadi gempa yang sangat dahsyat. Karena dari anak sampai ayah mereka melegalkan judi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hati yang baik, hati orang-orang yang soleh, akan hadir lisan yang baik, akan hadir perbuatan yang baik. Jika kita tidak bisa menjadi orang baik, paling tidak kita mendengar perkataan-perkataan orang yang baik. Jika kita tidak bisa menjadi orang baik, paling tidak kita sudah berusaha menjadi orang yang baik. Setiap hari terdengar azan, setiap hari berpikir, habis otak ini, habis akal ini untuk berpikir. Ke masjid tidak, ke masjid tidak. Habis umur sampai di penghujung waktu, tidak pernah pergi ke masjid. Padahal azan dikatakan Allah Maha Besar. Lalu kita ingin mengatakan, belum ya Allah, pekerjaan saya lebih besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum ya Allah, hobi saya lebih besar. Maka setiap waktu dia tidak pernah menepati panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditilik pekerjaannya, dia paling takut sekali terlambat kerja. Karena mimpinya, dan juga karena salarinya, karena gajinya takut dipotong. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin fi zimmatillah, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, dan setiap kali adzan mendatangi sholat subuh dan sholat subuh berjamaah, maka dia berada dalam zimmah Allah. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita menjauhi maksiat sedikit demi sedikit. Dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maksiat harus ditinggalkan langsung. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum Allah mengazab kita. Mumpung umur ini masih ada, mumpung akal ini masih bisa berpikir, mumpung hati ini masih hidup. Karena berapa banyak hati yang telah dimatikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara banyaknya orang muslim, sedikit sekali isi masjid ini di setiap 5 waktu. Mungkin karena bekerja, mungkin karena berdagang dan lain sebagainya. Tetapi sholat subuh sebagai kekuatan umat muslim, harusnya masjid penuh. Dan para orang tua mendidik anak-anaknya untuk selalu taat kepada Allah. Sehingga di rumah tersebut Allah dan perintah Allah teruslah tersebut di rumah kita. Allah dan perintah Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ustadz meskipun di dalam rumah sendiri, ustadz yang menunjukkan kepada keluarga kita. Karena memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga keluarga kita dari api neraka yang bahan bakarnya
batu dan manusia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musharrifal qulub sharrif qulubana ala ta'atik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله لا يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن